Penjelasan Pendeta Mel Atok bahwa Katolik dan Protestan itu beda iman, beda agama, memang cukup mengagetkan. Dan kemudian tampaknya dia juga mengatakan bahwa beda imannya karena kalau dari Mel Atok Protestan bahwa dia katakan hanya Yesus. Kemudian kalau di Katolik dikatakan juga dengan Maria, mungkin terkait dengan dogma ketidakberdosaan Maria. Tapi kan dia tidak mampu menjelaskan tentang dogma ketidakberdosaan Maria. Tapi kenapa dia membuat kesimpulan begitu cepat? Yang saya perhatikan, dialog agama-agama bukannya mencari persamaan-persamaan, kemudian bisa saling memperkaya, tapi yang terjadi adalah justru mempertajam perbedaan-perbedaan. Ada apa sebenarnya? Menurut saya, jikalau kita ingin berbicara kepada orang berbeda untuk saling belajar, maka yang pertama adalah kita menemukan kesamaan-kesamaan. Menemukan kesamaan-kesamaan itu bukan berarti kita sedang berkompromi, tidak punya identitas. Bukan demikian. Menemukan kesamaan-kesamaan, kita mesti dulu ada satu persepsi bersama, satu pandangan yang sama. Kemudian dari pandangan-pandangan yang sama itu, kita mulai masuk kepada pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, kalau pandangan-pandangan yang berbeda yang secara khusus didogmakan oleh misalnya Protestan, oleh Katolik, oleh Pentakosta, oleh Karismatik, sebenarnya Protestan ini juga banyak sekali. Ya, tidak bisa hanya dihubungkan dengan Protestan dengan Katolik, tidak, karena asalnya kan sama semua. Semua Katolik gereja itu. Jadi nggak ada gereja bukan Katolik, semua Katolik. Katolik kan gereja yang am. Tapi kan kemudian organisasinya yang berbeda. Organisasi Katolik sistemnya kepausan. Organisasi gereja Protestan sistemnya ada yang episkopal, ada yang sinodal, ada yang kongregasional, dan banyak sistem pemerintahan gerejanya. Tapi kalau kita melihat dari awalnya, imannya sama. Masa Katolik menyembah Allah yang berbeda dengan Allah Protestan? Kan nggak mungkin. Kalau perbedaan dogma itu banyak. Bahkan menurut saya pengakuan iman saja yang sudah menjadi prinsip-prinsip didogmakan itu pun tidak boleh berada di atas Alkitab menurut saya. Karena itu kan rumusan dari manusia juga. Maka ya kita tidak perlu harus menjadi yang memisahkan. Kalau saya pelajari, yang namanya dogma-dogma itu menyatukan internal dari komunitas itu. Tetapi penyatuan dari internal itu adalah bagaimana mereka hidup sebagai keluarga. Untuk hidup sebagai manusia yang digambarkan oleh Yesus sendiri atau teladan Yesus. Dan kemudian ketika mereka keluar, mereka mengasihi juga agama-agama lain, dogma yang berbeda, sama seperti mengasihi diri sendiri dan juga saudara seiman. Jadi tidak ada diskriminasi dalam kehidupan sesama manusia itu. Jadi kalau Pak Pendeta Mel Atok itu, ya saya juga nggak tahu teologinya dari mana gitu. Dia menggali-gali, mungkin dia juga belum pernah belajar teologi agama-agama. Ya memang pandangan banyak beragam lah. Saya seringkali juga sedih juga sebagai seorang dosen teologi. Ya tentunya saya juga tidak mengajar seluruh sekolah teologi di Indonesia. Ya dan saya juga memahami bahwa kondisi sekolah teologi yang sangat dalam arti kata hampir tidak ada yang terakreditasi unggul ini memang juga mempengaruhi kualitas-kualitas lulusannya. Tapi repotnya mereka berbicara sebagai teolog akademik. Harusnya lebih baik jika jangan bicara kepada teolog akademik, bicara kepada teolog gereja. Bernaunglah mereka pada sinode tertentu supaya jangan mempromosikan hal-hal yang tidak tepat. Kalau dia katakan itu teologi akademik, akademiknya di mana? Kemampuan mereka menulis artikel-artikel bahasa itu bagaimana? Bagaimana skripsinya? Bagaimana tesisnya? Bagaimana disertasinya? Tunjukkan aja tesisnya, disertasinya, ya sebatas yang dia teliti. Nggak usah semuanya dia jawab. Seakan-akan dia bisa menjawab segala-galanya. Dia Pendeta Mel Atok nggak usah mencampuri urusan dogma Katolik. Jangankan dogma Katolik, dogma Kristen sendiri juga Pendeta Mel Atok belum sanggup mungkin.
Ya kalau saya lihat dari pembicaraannya, dia tapain juga belum sanggup. Saya bukan merendahkan, tapi memang kenyataannya begitu. Kita kan sudah tahu bahwa kemampuan-kemampuan dari seseorang itu kan dari lulusannya, kualifikasi teologinya kita sudah tahu, kemampuan penelitian kita sudah tahu. Jadi nggak usah kita perdebatkan merasa diri benar, klaim-klaim itu, klaim-klaim diri benar. Menurut saya tidak ada klaim-klaim diri benar itu. Jadi sekali lagi untuk Pendeta Mel Atok, jangan cepat-cepat lah mengatakan Katolik itu beda iman gitu. Kemudian nanti Anda juga melabelkan kan sama aja, sama Anda melabelkan sesat. Demikian juga ya teman-teman Katolik juga mesti memahami juga memang bahwa ya, kebanyakan yang berbicara itu adalah individu. Dan saya juga sekarang individu nih, sebagai teolog akademik, sebagai peneliti lebih tepatnya agama dan masyarakat, individu. Saya tidak bersuara atas nama gereja tertentu karena saya juga tidak mengatasnamakan sinode tertentu. Nah memang kalau di Katolik mungkin tidak, terus sudah ada hak pengajarnya. Nah inilah perbedaan-perbedaan yang sebenarnya mesti dipahami. Jadi sekali lagi tidak perlu memperuncing perbedaan dogma. Dogma itu menyatukan yang internal. Jangan Anda masuk membahas-bahas dogma yang internal. Jelaskan aja Anda yang yakini apa, dogma Anda. Saya juga nggak tahu Pak Mel Atok itu dogmanya bagaimana, saya nggak tahu. Dia dari gereja apa, jangan-jangan apa dia bisa merumuskan dogma-dogma itu semua. Apa dia bisa menjelaskan itu. Itu aja yang dijelaskan di dalam YouTube keahliannya. Ya mudah-mudahan sih beliau memahami gitu loh. Sehingga ada sedikit pencerahan gunanya media sosial ini. Jangan mewartakan sesuatu yang tidak baik begitu. Saya pikir sekali lagi kita berharap dialog Protestan, dialog dengan Roma Katolik atau Katolik ini bisa berjalan damai, saling belajar, saling memperluas wawasan dan saling memperdalam pengetahuan masing-masing. Selamat berdialog.